Pelawak sekaligus presenter kondang Denny Cagur membagikan ceritanya saat mulai bergabung ke dunia politik menjadi caleg. Berawal dari rasa ketidaktertarikannya terhadap politik, kini dirinya telah dinyatakan lolos menjadi anggota DPR RI. Pria kelahiran Bandung itu merasa sangat bersyukur dan senang hingga dirinya menggelar syukuran serta merayakan lebarannya di Garut dan Bandung bersama dengan keluarga. Kendati demikian, di balik kesuksesannya itu ternyata ada doa dari seorang ibu yang menjadi sebuah kenyataan baginya saat ini. Denny mengaku dirinya sempat didoakan oleh sang ibunda sembari mengusap kepalanya jika dirinya nanti akan menjadi anggota DPR. Tak hanya itu, saat 1 tahun sebelum sang ibunda wafat, beliau juga memberikan hadiah ulang tahun kepada Denny sebuah kursi. Hal tersebut untuk menandakan harapan sang ibunda untuk dirinya bisa mendapat kursi kemenangan di DPR nantinya. Lantas, bagaimana dengan karir Denny Cagur di dunia entertain? Hari ini menghadiri undangan dari Mas Eko Patrio, halal bihalal. Jadi senang datang ke sini ketemu sama teman-teman juga. Yang paling saya syukuri ketemu sama senior yang selama ini saya lihat dari saya kecil gitu. Melihat persaudaraan mereka, akhirnya kenal lebih dekat lagi, bisa dengar cerita-cerita mereka di waktu mereka pada zaman-zaman jaya-jaya semuanya, ceritanya lucu-lucu banget gitu. Dan jadi pelajaran juga bersama yang muda-muda agar tetap menjaga silaturahmi seperti senior-senior kita. Ya. Kedepannya mungkin akan terus ibaratnya dengan senior-senior atau bikin proyek bareng atau seperti apa? Kalau sekarang sih belum ya, sekarang belum karena kan ini ketemu juga di momen halal bihalal jadi sekedar say hi, ngobrol tadi, saling mendoakan, itu aja sih tadi cuma ngobrol, belum sama sekali ngobrolin kerjaan karena ini event yang silaturahmi aja. Mungkin melihat apa sih yang jamin melihat dari perjalanan karir mereka? Iya, tadi dengar juga cerita langsung tadi Mas Willy Dozen, Om Willy film pertamanya sama Ibu Rina Hashim. Tadi mereka cerita tentang pengalaman syuting mereka dulu, terus saya dengar juga terus tadi ada Om Roy, terus dan kawan-kawan yang lain maju ke depan cerita tentang sama Om Anwar Fuadi juga cerita tentang bagaimana masa muda mereka ternyata seseru itu gitu, saling ngerjain, terus ke luar negeri bareng-bareng, saling jahil-jahilan sama yang sekarang. Dan saya melihat itu kangen bisa nggak nanti sekarang saya bersama teman-teman angkatan saya tua di usia mereka semoga masih bisa tetap silaturahmi seperti senior-senior. Kangen lebaran kemarin? Lebaran kemarin 4 hari di Garut, terus lanjut silaturahmi ke keluarga yang ada di Bandung. Di Bandung 4 hari, jadi muter-muter aja. Kebetulan sekalian liburan adik-adik, anak-anak pengen liburan di Bandung. Kita datang ke beberapa tempat pindah-pindah, mumpung masih libur sekolah. Selain mungkin ke kampung halaman, lebaran mungkin ada rencana liburan keluarga juga kan Kang Denny seperti apa? Udah sih kemarin tuh bersama keluarga, bersama keluarga di Bandung juga lanjut. Santi yang dari Garut disuruh ke Bandung, terus liburan bareng di Bandung baru pulang ke Jakarta. Mulai start lagi kegiatan hari ini. Nah, kemarin syuting ada syuting, setelah itu sekarang silaturahmi halal bihalal, besok Senin baru mulai awal lagi. Kalau mereka mungkin kegiatannya seperti apa sih mungkin tradisi? Ngumpul ke rumah orang tua, datang ke keluarga yang dituakan, terus seperti biasa Teh Santi ketemu teman-temannya, saya juga di rumah. Terus ikut datang di beberapa kegiatan, konten makan, karena dimanapun istri kan selalu hobi makan. Dia kalau makan dia apal tempat-tempat makan yang enak, dia konten, saya makan. Nggak ngebatasin kan? Apa? Nggak ngebatasin kayak tempat makan? Enggak lah, udah gede juga. Kalau mesra yang kecil saya batasin. Makasih teman-teman yang saya ditunggu ini. Dikit respon keluarga besar seperti apa pas tahu Kang Denny lolos lagi di Senayan? Senang, seperti semua senang, semua bahagia karena berarti perjalanan panjang selama 8 bulan datang ke 483 titik membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Jadi senang, bahkan saya dan tim kita sedih banget waktu di momen kita dapat ternyata kerja keras kita selama ini
datang ke pelosok-pelosok, naik motor, mobil, jalan kaki, hasilnya seperti yang kita dapat, seperti yang kita harapkan. Terima kasih buat semua amanah yang diberikan. Ya, Mungkin kedepannya bakal. Ya, kita ngejalanin, nanti insya Allah akan ada pelantikan di tanggal 1 Oktober. Terus sekarang mengikuti persiapan-persiapannya, semua hal yang dibutuhkan untuk di tanggal 1 Oktober nanti. Karena ini kan juga wujudin mimpinya Mama juga ya, Iya. kita jadi anggota legislatif juga. Iya. Yang memang diinginkan sama beliau. Iya, jadi mamaku dulu pernah berdoa. Jadi sudah beberapa kali sih ya, yang ternyata ini menjadi kenyataan ya. Kalau ditarik jauh ke belakang, saya SMA pernah datang ke gedung DPR, study tour, pulang. Saya ingat banget cerita ke mama, ini tadi study tour ke gedung DPR, lihat ruangannya, duduk kursinya kayu, waktu itu masih kayu, bahkan saya masih punya fotonya, pernah saya upload di IG saya juga. Kursinya kayu. Terus mama ngusap-ngusap kepala saya, nanti Denny duduk di sana. Itu hanya sebagian hal kecil yang ternyata setelah dirunut itu terjadi hari ini. Terus berikutnya adalah mama ngasih 1 tahun sebelum mama meninggal, mama ngasih saya kado kursi taman. Dan kalau di rumah duduknya ini ya, ini kado ulang tahun dari mama. Mah tuh, Ben ngasih kadonya kursi, mama biasanya ngasih kado saya tuh topi, baju atau sepatu buat syuting. Kok tuh Ben mama ngasih kado kursi? Mama pengen Denny jadi anggota DPR. Karena mama tahu saya senang organisasi, saya ikut banyak kegiatan organisasi. Padahal waktu itu saya belum masuk ke politik, tapi doa mama sudah seperti itu. Nah, yang terjadi hari ini ternyata apa seperti yang didoakan oleh mama saya, kedua orang tua saya, dan juga menjadi keinginan saya. Makanya ada omongan gitu ya, orang tua hati-hati kalau ngomong. Alhamdulillah yang diomongin baik, niatnya baik, sesuai dengan apa yang saya perjuangkan juga. Jadi itu tuh hubungan apa yang pernah mama omong, mama yang pernah mama berikan. Setelah mama nggak ada, semuanya menjadi cerita yang tegas. Entertain berarti rehat, Pak? Apa? Entertain berarti rehat. Entertain Oktober iya. nanti seperti apa? Nantinya akan ada skala prioritas. Di saat saya sekarang sudah menentukan pilihan ke politik, bahkan di tengah perjalanan kemarin 8 bulan persiapan saya kampanye, saya sudah banyak mengulangi acara-acara saya yang tadinya stripping saya cuma ambil 1 hari, terus ada beberapa acara juga, bahkan saya sudah tidak mengambil acara baru, ada acara tawaran 2 acara komedi stripping, 2 tawaran juga host acara pencarian bakat stripping yang sudah tidak diambil oleh manajemen karena waktunya memang sudah lebih fokus ke kampanye. Begitupun nanti di saat saya sudah tidak keputusan politik, yang akan jadi prioritas ada politik. Terima kasih buat Memiliki badan yang sehat serta ideal adalah sebuah impian bagi banyak orang. Begitu juga dengan presenter cantik Aliza Putri serta penyanyi tampan Lucky Octavian. Yang dimana dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, membuat mereka mengalami kenaikan berat badan yang cukup drastis. Aliza mengaku dirinya sempat mengalami obesitas pada saat kehamilannya saat itu. Meskipun berbeda dengan Aliza yang berat badannya naik karena hamil, Lucky Octavian juga sempat hampir mendekati obesitas setelah melakukan pengecekan kesehatan dengan dokter. Karena hal tersebut, mereka memilih untuk lebih semangat dalam melakukan diet sehat. Namun kali ini mereka lakukan bersama dengan Dr. Yani Kurniawan melalui acara yang berjudul Ananta X Derma bertajuk Cita dan Cinta. Acara yang diadakan pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 itu bertujuan mendedikasikan untuk menjelajahi perjalanan weight loss sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan. Mereka mengaku baru menjalani detox selama 3 hari dan sudah berhasil turun sebanyak 2 kg. Lantas, detox seperti apa yang mereka jalani selama ini? Mungkin pemilihan Kak Lucky dan Kak Aliza untuk di challenge seperti apa sih? Ya, saya memang menyukai karirnya mereka. Terus orangnya supel, orangnya baik, terus komitmen itu yang saya pilih. Banyak orang yang terkenal, tapi kadang-kadang mereka enggak mau komitmen. Karena untuk mencapai sesuatu
tujuan tertentu, apalagi weight loss ya, itu mesti harus ikutin petunjuk dan SOP dokter kita gitu. Jadi saya ingin mensupport dua orang ini supaya karirnya makin top, makin top di tahun ini gitu. Penasaran nggak sih sama before afternya kan? Ini kan before nih, afternya seperti apa? Saya benar-benar kagum karena customer yang lain nggak secepat berdua ini, tapi kok berdua ini begitu cepat sekali. Berapa hari ya? 3 hari. 3 hari turun 2 kilo, itu dahsyat banget. Masih baru sih, masih dini sih ya kalau ngomongin berhasil atau enggak, tapi nanti kita lihat, kan kita yang penting komit aja dulu. Iya, pasti berhasil karena ada customer kita yang lain pun itu 1 bulan bisa 7-8 kilo. Jadi pasti kalau komitmen dan semangat pasti bagus. Termasuk saya sendiri yang ngomong, saya juga 10 kilo turun. Jadi kalau mau tahu rahasianya turun 7 kilo dalam 1 bulan, Iya. ini dulu nantikan terus berita dari kita ya, update-nya kita. Jadi Doakan. update-nya, iya, Doakan ya. update-nya Ya, Mas dari Luti ini kayaknya pernah punya pengalaman kurang enak gitu kan. Biasanya kan kalau udah lupa waktu kan biasanya makan banyak. Pernah nggak sih ngalamin obesitas seperti itu dari kalian berdua? Jujur, pas kemarin aku lahiran ya, itu kan beratku makanya kan sekarang lagi gak syuting lagi kan, karena kurang pede jujur. Ya, Enggak kok, ini pada udah obesitas. Iya, karena kan ikutan Enderma, Iya. ikutan program gitu, jadi sempat obesitas dari 6 sekarang jatuh 70. Udah turun aja dong, 72. Kalau itu sendiri gimana? Ya kalau aku memang ya sepanjang perjalanan metabolisme ya, semakin usia bertambah kan kadang yang aku rasain memang agak sulit untuk menjaga berat badan, dan itu kan balik lagi ke pola hidup ya. Nah mungkin di tahap ini sebenarnya sih saya sudah merasa bahwa diri saya baik-baik saja gitu. Tapi ternyata setelah ketemu dengan Enderma dan diperiksa dengan dokter, hampir obesitas, belum obesitas, tapi masih bisa diselamatkan, dalam arti kata masih bisa dilakukan hal-hal yang which is kita lakuin adalah pengecekan body fat segala macam, dan akhirnya diberikan kesempatan untuk melakukan program ini. Nah baru 3 hari kita detox. Ini bener loh. Ini benar ya, dan kita ngejalaninnya serius. Kita sama-sama turun 2 kilo. Tapi ini bukan target ya, aku yakin. Benar ya, betul. Nanti lihat aja keywordnya, tulisnya nih ya. Itu turun 7 kilo dalam 7 hari, itu bisa kok. Kayaknya sih. Amin ya, Kalau kita insya Allah. konsistennya nggak sih? Ya memang kan balik lagi, yang namanya mau pola hidup sehat, terutama untuk menurunkan berat badan, selain dibantu oleh beberapa vitamin dan beberapa asupan-asupan yang sudah disediakan dari Organium juga, dan pastinya kita selalu dalam pengawasan dokter, insya Allah mungkin ya mencapai targetnya. Walaupun kalau saya pribadi, target saya adalah yang penting sehat. Untuk langsing itu kan bonus ya. Ya siapa sih yang nggak kepingin punya badan sehat, dan bonusnya adalah langsing gitu kan. Saya mindsetnya lebih ke situ sih. Kalau saya mindsetnya adalah yang penting kurus ya. Langsung aja to the point ya, yang penting kurus. Sekarang kan emang kalau Tujuan orang beda-beda kan. beda-beda sih. Aku ngerasa pede, kalau kurus tuh nggak pede gitu, udah pasti. Kalau sehat sih udah pasti sehat ya, insya Allah ya. Bisa inside and Outside. Pernah di momen down nggak sih dengan ngeliat timbangan itu sampai berapa gitu? Kalau masalah timbangan sih saya nggak pernah peduli ya. Maksudnya bukannya saya juga tidak saya memperhatikan. peduli ya, kalau saya peduli ya. Maksudnya gini, bukan berarti kita tidak memperhatikan diri gitu kan. Ketika berat badan naik, bukan berarti itu sesuatu hal yang kita akhirnya jadi down gitu kan ya. Tetap concern bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan. Tapi kan balik lagi, orang mungkin bisa menilai dari fisik ya. Kadang yang membuat down itu adalah mulut-mulut orang yang kadang gini loh, maksudnya saya sih nggak mau menyalahkan orang ya. Cuman masalahnya gini, zaman sekarang itu apa-apa kan dilihat dari fisik. Ketika orang mungkin yang dulu saya kurus, tiba-tiba ngeliat saya sekarang gemuk gitu kan, itu ada beberapa yang memberikan
ucapan-ucapan yang mungkin bercanda atau mungkin serius gitu kan. Saya sih nggak ambil hati gitu kan ya. Ambil hati Kak. Nah makanya itu kan akhirnya balik ke mental healthness-nya kita gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Nah cuman kan kebanyakan sekarang gitu. Mungkin orang ngomong itu, lu gemukan banget sih sekarang gitu. Mungkin maksudnya baik ya untuk supaya kita punya concern dalam kesehatan. Tetapi kadang ada kalanya bikin kita jadi down juga gitu kan, karena mereka tidak melihat apa yang kita jalani gitu kan ya. Mereka tidak melihat prosesnya. Dan gitu. aku tahu kalau teman-teman aku tuh nggak ada tuh yang baik-baik kayak gitu. Emang ngebully sih. Pas ketemu aku tuh ya ampun Aliza secara ya waktu zaman cowok-cowok awal-awal kan singset baju Ivan Gunawan ukurannya 0 ya kan. Melahirkan setahun kan aku hobinya ngelahirin ya, hobinya hamil. Jadi tahun pertama hamil, tahun kedua hamil, jadi melahirkan. Jadi teman-teman yang ketemu oh my god itu gendut banget, kayak dibully gitu yang kayak gue harus metamorfosis. Tapi treatment dari Ederma ini yang kalian lakukan apa sih? Sejauh ini baru dalam tahap detox ya, mendetoks tubuh itu dilakukan 3 hari. Dan ini udah hari ketiga kita jalanin, dan setelah detox baru kita melakukan rangkaian-rangkaian yang akan tetap dilakukan dan diawasi oleh dokter kita, Dokter Yani. Jadi aku belum tahu program selanjutnya apa yang akan diberikan, tapi sejauh ini kita ngerasa sudah cukup nyaman, walaupun memang di perjalanan kemarin ada beberapa yang bikin pusing, ya itu wajar ya, karena metabolisme orang kan beda-beda. Karena yang jelas ketika orang mau diet, pasti beradaptasinya juga beda lagi nih, kita butuh beradaptasi dengan cara yang berbeda. Tapi so far sejauh ini 3 hari, alhamdulillah cek timbangan, alhamdulillah turun 2 kilo. Ya semoga. Detoxin dalam bentuk apa sih? Dia kayak fiber gitu ya. Tapi kalau fiber yang lain bukan membandingkan sih ya, kalau fiber naik yang lain itu kan bikin kita kayak mulus-mulus gitu kan. Tapi kalau ini fibernya tuh kayak untuk sebenarnya bahan-bahan herbal semua, organik, dan pastinya setiap 2 jam sampai 3 jam itu kita sudah dikasih rangkaian-rangkaian minumannya yang harus kita minum gitu kan. Jadi nggak berarti detox nggak makan sekali ya, nggak makan makanan apapun ya, nggak minum juga gitu kan. Jadi mulai dari kita bangun dari jam 8 pagi, terus jam 10, jam 11, jam 1, jam 3 sampai jam 7 itu ada yang kita konsumsi gitu loh. Nah bahan-bahan yang diberikan itu adalah berupa bahan-bahan herbal yang benar-benar organik, ya tentu saja dari Organium, dari Ibu Liz yang sudah memberikan wawasan kita tentang bahan-bahan yang sangat berkualitas baik untuk kesehatan. Tapi kita maksudnya thank you so much loh, maksudnya untuk cowok-cowok yang benar-benar keren banget loh, dia maksudnya nggak cuman peduli sama gosip-gosip aja kan, tapi ini kan benar-benar edukasi kan buat teman-teman juga kan. Kadang-kadang kan kita terlalu enjoy life, tapi kita nggak perhatiin lifestyle yang benar kayak gimana gitu. Ini edukasi juga sih, keren emang cowok-cowok tuh paling keren. Target ada nggak? Mungkin dari kalian pengen turun berat badan berapa atau pengen sehat aja lah, pengen nyaman? Aku nggak, kalau aku sih targetnya nggak muluk-muluknya 20 kilo aja cukup lah. Mungkin kalau cewek beda ya, kalau gue sih ya seperti gue bilang tadi, yang penting pola hidupnya udah bener, cara makannya udah terlatih dengan baik, otomatis pasti akan ada yang baik juga buat tubuh kan ya. Yaitu salah satunya adalah pasti langsing, penurunan berat badan pasti ada, tetapi juga tetap kita lakukan dengan berolahraga. Jadi bukan berarti kita nggak memperdulikan kesehatan dengan tidak berolahraga gitu kan. Siap menggelar pernikahan di tahun ini, Wika Salim sudah mendapat lampu hijau dari kedua orang tuanya. Sempat membawa Max Adam, sang kekasih, untuk merayakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarga besarnya, Wika Salim senang akhirnya bisa menggandeng pacarnya di Lebaran tahun ini. Merasa sudah klop satu sama lain hingga sering berdiskusi tentang hubungannya, ia hanya ingin hubungannya itu mendapatkan banyak hal positif untuk masa depannya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa akan memberikan kabar baik secepat mungkin tentang pernikahannya nanti. Lantas apakah Wika Salim mendapat tekanan dari keluarga untuk segera menikah mengingat usianya yang sudah kepala 3?
Kalau boxingnya jujur senang, karena kan apalagi aku orang yang awam banget olahraga gitu. Dulu sering nonton, tapi kalau ditanya ngerti apa enggak, jujur nggak ngerti. Karena yang kita lihat tuh, aku lihat cuma tonjokan, pukul-pukulan gitu. Jadi kalau ditanya ngerti apa enggak, nggak ngerti. Tapi kalau dibilang suka. Karena olahraga menurut aku semuanya positif. Nanti akan menampilkan apa sih dari Wika Salim di acara HSS? Kalau aku nanti itu kan sebenarnya jadi pengisi acaranya lebih ke nyanyi, dan emang kan karena di HSS ini juga mau menunjukkan juga entertainmentnya gitu, dan di sini dikasih tugas juga untuk bikin sesuatu yang pasti ini ada timnya juga yang udah ngerjain. Sebenarnya kaget juga karena ini di luar ekspektasi aku, yang biasanya nyanyinya Wika Salim tapi nanti tanggal 21 itu keluar dari aku yang biasanya gitu. Kalau itu kalau ada tawaran buat tanding tinju mau nggak sih? Terima atau gimana? Sebenarnya kalau gue kuat gue mau, cuman perkaranya gue orangnya lembek banget. Takutnya gue baru ditiup doang gue udah kejengkang. Jadi kayaknya belum berani gitu. Nanti bisa dibilang Wika Salim akan menyanyi di luar genre dangdut kah apa gimana? Pokoknya nanti lihat aja, karena emang ini jadi aku kolaborasi juga sama Kak Vidi sama Kak Aldi. Jadi emang kita nih bertiga dibikin sesuatu yang beda dari kita biasanya gitu. Oke, ke depan karir ada kejutan apa lagi sih nih setelah lebaran ini mungkin akan rilis single lagi? Setelah lebaran insya Allah mau rilis single juga, karena kan kemarin juga ke pending puasa, tadinya mau sebelum puasa, tapi karena bentrok terus waktunya, jadi mudah-mudahan ya habis lebaran udah jalan lagi gitu. Apalagi yang mau dicari Kak dari Wika Salim ini ke depannya mungkin? Yang dicari? Ya banyak pengen lah. diwujudin gitu. Ya pasti, ya nikah pasti pengen lah, masa nggak mau nikah. Cuman kan sekarang maksudnya lagi semuanya dijalanin, baik-baik karirnya dijalanin, terus juga ya sama keluarga, apalagi orang tua. Aku sih sekarang lagi yang fokusnya pengen selagi masih bisa kasih buat orang tua, sekarang pengennya ekstra buat bisa aja nanyanya satu dipasang. Momen lebaran ini gimana? Makin dekat sama keluarga. Ya, momen lebaran alhamdulillah seneng, karena kan biasanya kakak sama suami sama istri gitu pasangan kerja. Biasanya aku sendiri, tapi kemarin akhirnya alhamdulillah ada temennya di sebelah gitu, seneng lah. Jadi udah ada nambah personil satu di rumah. Udah nambah personil keluarga gimana Kak? Hah? Udah nambah personil satu, Ya, udah fix maksudnya banget kan- sama yang itu kayaknya Kak. Berarti udah fix ya kau? Kan jodoh kan di tangan Allah, jadi nggak boleh tak kabur dulu gitu. Tapi ya maksudnya yang baik-baik didoain aja baik-baik gitu. Sudah yakin itu sudah ada pembicaraan Kak? Sudah yakin itu sudah ada pembicaraan? Kalau keluarga dukung, yang penting bahwa arahnya baik, arahnya positif, masih keluarga dukung. Sudah yakin itu sudah ada pembicaraan ke arah sana Kak? Insya Allah kan udah tua juga, udah 30 tahun, udah 32 malah. Jadi emang ya maksudnya sekarang juga maunya ya santai, tapi maksudnya ada targetnya gitu. Ini kapan Kak? Targetnya kapan nih Kak Wika? Targetnya nanti dikabarin. Kalau sekarang masih obrolan antar kita berdua aja gitu. Udah ya. Tapi kemarin keluarga mungkin Kak Wika ya kan obrolannya ya masih rahasia, nanti kalau dibongkar jadi nggak rahasia lagi. Ntar pokoknya kalau udah kabar baik pasti aku kabarin. Tapi kalau aku kawin pada dateng nggak? Sosok pasangannya seperti apa sih Kak? Sosok pasangannya Untuk yang pasangan yang sekarang ini lebih bucin Kak Wika. Aku ya nggak apa-apa lah kalau bucinnya dibalas bucin kan jadinya indah ya. Sosok seperti apa Kak dia sampai akhirnya yakin? Kenapa? Sosok seperti apa? Apa yang membuat yakin sih Wika untuk Sampai sama akhirnya, pasangan yang ya. sekarang gitu? Apa ya? Ya mungkin karena emang ini aja sih banyak nyambungnya. Kalau dibilang satu pemikiran ya pasti beda kepala beda pemikiran. Tapi maksudnya ya, sejauh ini sih kita nyambung, dan setiap kali ada masalah alhamdulillah selalu ada solusinya gitu. Oke ya? Saat ketemu keluarga nih nyuruh buru-buru nggak sih keluarga sendiri Kak? Apa? Nyuruh buru-buru nggak sih keluarga sih? Karena kan udah klik Ya banget kalau nih. keluarga sih, kalau ya orang tua yang pasti ya kalau mau udah serius ya mau apa lagi. Tapi kalaupun misalkan macam yang dipikirin ya harus sama-sama dan harus benar-benar yakin kedua belah pihak. Tak hanya itu, Wika Salim juga memberikan tanggapan mengenai kesehatan Tukul Arwana yang kian membaik. Menurutnya, saat ini walaupun dirinya belum bisa bertemu dengan Mas Tukul, ia berharap Mas Tukul segera diberikan kesembuhan agar bisa kembali menghibur masyarakat yang sudah lama merindukan sosok dirinya. Lantas bagaimana sosok Tukul Arwana di mata seorang Wika Salim? kembali membaik sendiri. Kalau udah menjenguk atau seperti apa nih Kak?
sebenarnya kalau kondisi Mas Tukul sendiri, aku juga banyak dapat kabarnya dari orang-orang terdekatnya. Tapi kalau untuk ngelihat langsung Mas Tukulnya belum bisa karena dari keluarga juga belum mengizinkan. Mungkin masih diprioritaskan orang-orang yang lebih dekat dengan Mas Tukul karena kan emang mengingat juga kondisinya Mas Tukul masih rentan banget dan butuh ekstra gitu untuk penjagaannya. Jadi emang keluarga tuh minta pengertiannya untuk nggak bisa banyak temen yang datang karena supaya Mas Tukulnya juga bisa cepet pulih gitu. Tapi kalau komunikasi, alhamdulillah aku udah sering komunikasi tapi lewat keluarganya. Kondisinya dari pihak keluarga biasanya seperti update-nya seperti apa sih? Update-nya sih terakhir ya aku dapat kabarnya ya maksudnya kan udah terapi juga, udah bisa udah bisa dari yang awalnya agak lumayan parah tapi sekarang udah bisa lebih baik lagi gitu. Tapi kalau untuk detailnya aku sendiri belum tahu karena emang sejauh sampai saat ini belum ada kabar update-nya lagi. Kangen nggak sih sama canda-candaan Mas Tukul gitu? Kangen banget karena jujur Mas Tukul adalah salah satu orang yang banyak membantu di karir aku karena kan dulu juga pertama kali aku jadi co-host yang benar-benar orang bisa notice Wika Salim itu di acaranya Mas Tukul. Dikasih kesempatan untuk bisa jadi co-hostnya Mas Tukul dan itu juga salah satu berkah dan rezeki buat aku dan Mas Tukul salah satu orang yang kasih kepercayaan buat aku, kasih kepercayaan dia supaya aku mau jadi co-hostnya dia, bisa jadi co-hostnya dia. Sebelum tidak dibolehkan untuk menjenguk Mas Tukul, kira-kira tadi Mbak Wika Salim ini udah pernah menjenguk sebelumnya? Udah sempat nyoba nggak sih? Kalau nyoba belum, karena kan komunikasi kan nggak bisa, jadi cuma via keluarga, manajemennya. Tapi memang dari manajemennya juga bilang belum bisa Mbak gitu. Tapi kita update terus kondisinya Mas Tukul gitu. Jadi ya aku nggak bisa paksain juga karena kan mengingat kondisinya juga kan Mas Tukulnya belum stabil. Kalaupun misalkan nanti Mas Tukulnya udah jauh lebih baik, mungkin keluarga juga baru bisa berkenan untuk teman-teman yang menjenguk. Yang penting doanya insya Allah terus untuk Mas Tukul supaya Mas Tukul bisa kembali menghibur kita lagi ya. Terakhir dari Mas Tukul gimana momen aku momen terakhirnya syuting bareng sama Mas Tukul ya seperti biasa karena dia nganggap aku juga udah kayak keluarga, selalu baik.